Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan dasar sistem cerdas kali ini kita akan membahas mengenai materi multilayer perceptron atau MLP. Nah, MLP ini sesuai namanya, ya multilayer. Berarti dia terdiri dari banyak layer, tidak hanya input-output, tetapi ada hidden layer. Hidden layer-nya bisa jadi juga lebih dari satu layer. Coba kita cek topologinya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari arsitektur ataupun topologi dari multi-layer perceptron. Kalau kita lihat ada 3 layer di arsitektur ini. Ada layer pertama, layer kedua, dan juga layer ketiga. Nah, arsitektur ini itu merupakan feed forward yang sudah kita pelajari di minggu yang sebelumnya, feed forward neural network. Feed forward ya, maju ke depan, feed forward neural network dengan neuronnya itu disusun secara kaskat ya. Kalau kita lihat di sini kan dia sistemnya kaskat atau bertingkat dan searah ya, unidireksional searah. Kenapa kok dikatakan di arsitektur ini dia itu bersifat unidireksional? Itu karena cabang-cabangnya dari neuron hanya dapat menyebarkan informasi satu arah. Ya, unidireksional, uni kan satu arah. Disebut juga forward direction. Cabang-cabang dari neuron ini itu memiliki propagasi yang saling berkaitan satu sama lain, di mana setiap propagasi ini akan ada nilainya yang disebut dengan synaptic weight. Synaptic weight itu yang menjadi masalah kita kali ini. Jadi kita ngeset synaptic weight yang optimum dengan menggunakan learning rule yang sudah kita tentukan. Di sini kalau kita cek ya, ada inputnya dari X1 hingga XM, kemudian masuk ke dalam sum, ya ada linear combiner, di sini V, linear combiner V. Linear combiner V itu nanti akan menjadi input ke dalam fungsi aktivasi nonlinear. Biasanya digunakan nonlinear ketika kita membahas mengenai multilayer perceptron, di mana fungsi aktivasi nonlinear ini akan menghasilkan output yang merupakan respon dari neuron. Jadi ini ada satu neuron, dua neuron, ya satu neuron yang lain, dan seterusnya. Nah, outputnya itu berapa? Jadi outputnya itu tergantung pada fungsi aktivasinya. Kalau misalnya fungsi aktivasinya itu bersifat biner, maka output levelnya itu 0 hingga 1. Ketika fungsi aktivasinya itu bersifat bipolar, maka output levelnya itu berada dalam range min 1 hingga 1. Ya, kalau misalnya bipolar. Kita cek lagi ya, di sini di arsitektur ini, sebenarnya kan kalau kalian lihat ada 4 layer. Ya. Layer mana? Ini kan ada layer lagi. Tetapi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan layer itu adalah yang memiliki processing element. Sehingga pada layer awal, di sini yang merupakan layer input, itu kan tidak memiliki suatu perhitungan, hanya merupakan input sinyal pada neuron-neuron. Nggak kita hitung, ya, nggak kita hitung. Yang mulai melakukan proses komputasi itu adalah di sini, mulai dari subjunction atau linear combiner tree. Sehingga bisa kita hitung layernya itu dari titik situ. Di mana di sini output dari hidden layer yang pertama, layer 1, itu akan menjadi
input pada layer yang kedua. Nah, ini kan output-nya ya. Output dari layer 1 akan menjadi input pada layer yang kedua di sini. Begitu juga seterusnya. Output pada hidden layer yang kedua akan menjadi input pada layer yang ketiga. Dari sini, output layer yang ketiga akan menjadi output layer secara keseluruhan pada arsitektur MLP ini. Sehingga di sini setelah dari penjelasan saya tadi, ini saya coba rangkum ya. Dari output layer yang pertama. Nah, output layernya itu berdasarkan dari fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu inputnya apa? Inputnya adalah linear combiner, sehingga ditulis F dengan input yang bergantung pada nilai dari V, linear combiner. Linear combiner. Nah, V atau linear combiner ini sebenarnya didapatkan dari mana? Yaitu berdasarkan dari perkalian matriks antara input dari neuron dikalikan dengan weight ya, propagasinya. Itu untuk yang first layer. Kemudian untuk yang second layer, konsepnya sama. Jadi outputnya itu kita tetap menggunakan berdasarkan fungsi aktivasi dengan input linear combiner. Tapi yang membedakan adalah yang menjadi input di sini pada linear combinernya itu adalah output dari layer yang pertama. Ya. Nah, selanjutnya pada layer yang ketiga outputnya sama ya. Cuma yang perlu diperhatikan sekali lagi bahwa yang menjadi input pada layer yang ketiga itu adalah output dari layer yang sebelumnya, yaitu layer yang kedua. Sehingga kalau ini dijabarkan ya, output pada layer yang terakhir, di sini ada 3 layer, output pada layer yang ketiga, yaitu adalah fungsi dari linear combiner, ini kemudian fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi dari linear combiner yang kedua, layer 2, kemudian di dalamnya ada fungsi lagi dari linear combiner yang layer pertama. Nah, kemudian untuk melakukan proses learning, di sini kita dapat menggunakan algoritma yang namanya backpropagation. Backpropagation, ya. Backpropagation, propagasi balik. Untuk apa ini algoritma backpropagation? Yaitu untuk kita mencari tahu nilai weight yang optimal untuk proses yang mau kita kerjakan untuk kita mencapai target di sini itu bagaimana set weight-nya yang pas. Nah, kan harus dikembalikan lagi ya. Setelah kita forward algoritmanya dari input layer pertama hingga layer ketiga, kita set dulu random weight-nya. Kemudian di sini kita mendapatkan delta rule ya. Delta rule selisih, kita mendapatkan selisih output yang kita inginkan dengan aktual output. Aktual output itu yang saya maksud adalah output ketika iterasi itu berlangsung. Output saat itu juga, ya, current output. Nah, selisihnya itu, kalau misalnya masih besar, maka kan kita perlu set weight-nya, ya, berarti kan weight-nya kan belum optimal. Maka dari itu diperlukan proses namanya backward di sini. Nama algoritmanya backpropagation. Untuk apa? Untuk itu tadi, untuk proses training multi-layer perceptron. Sehingga MLP ini kita dapat melakukan set nilai synaptic weight masing-masing di sini ya, synaptic weight-nya. Sehingga kita bisa mengembangkan mapping atau klasifikasi
pada kelas-kelas tertentu. Selama pada fase training, synaptic wake diatur sedemikian rupa sehingga perbedaan antara output yang diinginkan, desired output, dan juga actual output, ya, actual output itu menjadi minimal. Nah, sekarang untuk mencapai algoritma backpropagation, kita harus mencari derivatifnya dari setiap layer itu. Jadi pada dasarnya proses learning untuk metode multilayer perceptron neural network yang sudah kita bahas sebelumnya itu selalu berdasarkan pada steepest descent gradient. Untuk apa? Untuk meminimalkan fungsi objective function, ya, fungsi energi yang akan mewakili error saat ini, error pada saat iterasi itu terjadi. Maka dengan kata lain, kita itu sebenarnya menginginkan untuk meminimalkan fungsi yang didefinisikan ini sebagai E sama dengan, ini errornya ya, setengah desired error dikurangi dengan actual output ya. Desired output dikurangi dengan actual output. DKey ini berarti desired output untuk input ke key. Xout dalam kurung 3. Artinya actual output dari multilayer network seperti yang ditunjukkan pada arsitektur ini, kenapa kok 3 Bu di sini? Karena yang terakhir yang menjadi actual outputnya itu adalah berada pada layer ketiga. Nah, dijabarkan seperti ini ya. Kemudian dengan menggunakan pendekatan daripada gradient steepest descent, maka learning rule untuk wake pada network di salah satu layer, bisa layer 1, layer 2, atau layer 3, yang masing-masing layer ini kan memiliki wake, nilai wake yang harus kita set. Ditentukan oleh delta wake sama dengan minus learning rate mu del E per del W diturunkan terhadap wake. Sehingga untuk update wake, nah ini kan deltanya ya, delta wake. Sehingga untuk update wake itu sendiri diperoleh dengan rumus wake sama dengan wake yang sebelumnya ditambah dengan delta wake. Nah, ini proses adaptasi yang terjadi pada setiap layernya. Jadi mulai yang di bagian ini ya, yang terakhir ini, kita bisa menghitung nilai E, nilai errornya, setengah daripada desired output dikurangi dengan actual output. Nah, di titik ini. Kemudian setelah itu kalau kita balik ya, kita balik, mundur ke belakang, dari kita ketemu E, di sini kita bisa menghitung delta wake. Untuk apa? Untuk update wake ya, yang baru. Sama dengan minus learning rate del E per del W. S ini apa Bu di sini? S itu adalah layernya. Karena delta wake ini itu kita berlakukan di setiap layer. Ya, rumusnya sama untuk update wake-nya. Nah, setelah itu, ya dengan rumus yang sama ini, E-nya untuk di setiap layer itu berbeda. Sebenarnya sama ya, del E per del dari linear combiner. Tetapi ini tergantung pada layernya.
del E per del V untuk layer yang pertama. Untuk layer yang pertama berarti kan V-nya linear combiner yang kita gunakan itu adalah linear combiner dari layer pertama. Nah, untuk yang layer kedua yang kita gunakan adalah linear combiner dari layer kedua, ya. Layer yang ketiga, E-nya, del E per del V-nya dari layer yang ketiga. Disederhanakan, del E per del V ini pasti ada terus di setiap layer. Nah, kita kan tujuannya mau propagasi balik ya, mau backward, bukan forward. Kalau forward kita nggak perlu nurunkan. Tapi karena kita tuh sekarang mau backward untuk ngeset nilai weight yang optimal, seperti asumsinya pada saat kita membahas Adeline itu lalu kita ngeset algoritma LMS untuk menghasilkan weight yang optimal, kita kan juga pada saat kembali adjust weight-nya maka sebenarnya kan kita menurunkan fungsi aktivasi yang kita gunakan di situ di Adeline. Cuman Adeline itu nggak ada hidden layer-nya dia. Ya, kalau ini sekarang kan multi-layer perceptron, sehingga setiap layer itu kita perlu menurunkan terhadap del V-nya, terhadap linear combiner-nya. Nama parameternya del E per del linear combiner itu sama dengan local error atau delta error. Ya, ini jadi adalah simbol dari delta error atau local error. Disebut local error karena itu adalah error yang terjadi di setiap layer spesifik. Yang disebut lokal. Untuk menganalisis topologi dari multilayer perceptron yang terdiri dari tiga hidden layer ini, seperti pada gambar, maka kita sekarang coba menurunkan rumus di setiap layernya untuk update weight yang dimulai dari layer ketiga. Nah, ceritanya kan kita mau backward. Dari yang paling belakang dulu, layer ketiga. Nah, kemudian weight pada update layer itu akan di-update weight-nya berdasarkan delta weight sama dengan minus dari learning rate del E per del weight. Ya, karena yang mau kita set itu kan adalah weight-nya, makanya del error dibagi dengan del weight. Nah, del E per del weight itu sendiri dijabarkan menjadi del E per del V pada layer yang ketiga, ya. Dikalikan dengan del V per del weight. Nah, sekarang kita coba turunkan satu-satu ya. Del E per del V sama del V per del W itu sama dengan berapa sih? Jadi del E per del V itu dijabarkan, E-nya kan tadi sama dengan setengah, dikalikan desired output dikurangi dengan actual output ya, sehingga bisa dijabarkan seperti ini. Lalu kita turunkan terhadap del V. Nah, ini kan kalau kita membahas mengenai matematika teknik, kita bisa jadikan ini satu fungsi, ya, gampangannya kan gitu, jadi satu fungsi, U kuadrat. Nah, diturunkan terhadap del V. Ini diturunkan, kan duanya turun ya, duanya turun jadi setengah kali 2, dicoret, hilang. U kuadrat diturunkan. Sama dengan fungsinya ini sendiri dikalikan dengan turunan daripada fungsi ini. Dikurangi 1. Ya. Ini fungsinya ini sendiri dikalikan dengan turunannya dari fungsi ini. Nah, turunannya, kalau yang D itu kan desired output
tidak ada variabel terhadap linear combiner, sehingga ketika diturunkan hasilnya menjadi 0. Yang kita perhatikan adalah sekarang fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasi diturunkan terhadap linear combiner itu jelas ada efeknya karena merupakan inputnya, ya. Nah, kita asumsikan bahwa fungsi untuk derivatif pertama dari turunan terhadap del F dengan del V yang layer ketiga itu sama dengan G, ya, misalnya G. Nah, dia ditulis seperti ini. Minusnya ini dapat dari mana? Minusnya itu ketika ini diturunkan, kan minusnya ikut. Minus F, ya, minus F. Nah, ini kan sebenarnya kalau diturunkan, minus del F per del V1 sama dengan minus G, ya, minus G. Minusnya itu pindah ke depan. Ya. Nah, F fungsi aktivasi dari layer pertama itu sama dengan output dari layer itu. Sehingga ini bisa diganti X out, ya, X out dari layer 3. Kemudian rumus ini itu disederhanakan menjadi minus, ya. Ini sama dengan minus delta error. Sekarang bagaimana dengan turunan del V per del W? V, linear combiner itu sendiri merupakan hubungan antara perkalian wake di setiap propagasi neuron dikalikan dengan inputnya. Input pada layer ketiga ini siapa? Input pada layer ketiga itu adalah output dari layer kedua. Ya. Kemudian ini dijumlahkan, setelah dikalikan di setiap neuronnya, propagasinya kita jumlahkan, lalu diturunkan terhadap weight. Nah, turunkan terhadap weight ini kan sama ya. Sehingga bisa dicoret, hasilnya adalah X output layer pada layer yang kedua. Nah, setelah kita jabarkan secara lebih detail, del E per del V dan juga del V per del W, maka diperoleh update weight pada layer ketiga itu menggunakan rumus sama dengan weight plus mu kalikan del kalikan dengan input atau keluaran dari layer yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut pada layer yang kedua ya, setelah 3 kemudian 2. Pada layer yang kedua ini, kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan yang layer ketiga. Nah, di sini. Ini. Itu penurunannya itu lebih kompleks. Kenapa? Karena perubahan pada linear combiner layer yang kedua, linear combiner layer kedua ya, itu menyebar melalui output layer network dan efeknya itu akan mempengaruhi semua keluaran network. Nah, makanya di sini penurunannya lebih banyak. Oke, coba kita turunkan. Ini sama dengan minus mu. Ini rumus dasarnya. Minus mu dikalikan del E per del weight pada layer kedua. Nah, dijabarkan ini. Kita jabarkan sampai ini ya, sampai kembali ke yang bagian akhir adalah del wake. Jadi kita jabarkan pelan-pelan dari del E per del V. Ya. Nah, del V itu menyebar ke ini ya, mempengaruhi input dari layer kedua.
output dari layer kedua yang menjadi input di layer kedua ya. Kemudian di sini output dari layer kedua itu mempengaruhi linear combiner yang kedua. Jadi diturunkan satu-satu itu maksud saya. Kemudian linear combiner pada layer kedua diturunkan terhadap wake pada layer kedua. Nah ini ya, saya ulangi ya. Jadi ini kita turunkan, ini kan rumus dasarnya. Rumus dasarnya di sini untuk update wake itu secara keseluruhan ini ya. Kita cari ininya dulu kan. Del wake-nya itu berapa gitu. Nah, ini rumus umumnya. Sama-sama semuanya itu di layer 2. Nah, lalu kita jabarkan. Ini kan nggak bisa langsung diturunkan. Ya, ini kan dari layer yang paling terakhir. Yang error ini. Sehingga kita nurunkannya tuh bertahap. Terhadap linear combiner yang ketiga dulu. Yang paling terakhir. Lalu, ini ya. Linear combiner yang ketiga. Di sini. Lalu kita turunkannya bertahap. Ini diturunkan terhadap wake. Ya. Dari sini kan kita tadi ketemu error. Makanya dari error diturunkan terhadap linear combiner yang ketiga. Linear combiner yang ketiga diturunkan terhadap wake yang ketiga. Ya. Sorry. Diturunkan terhadap output. Di sini output ya. Output. Linear combiner yang ketiga diturunkan terhadap output yang sebelumnya. Nah, ini terhadap output yang sebelumnya. Kemudian output yang sebelumnya diturunkan terhadap linear combiner yang kedua. Linear combiner kedua diturunkan terhadap wake. Nah, ini loh. Targetnya kan sampai sini. Di mana sekarang kita berarti perlu menurunkan lebih banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, coba kita turunkan satu-satu. Del V per del X out. Output yang layer kedua. Nah, V-nya itu sama dengan ini, yang layer ketiga ya. Wake dikalikan dengan input layer ketiga. Input layer ketiga itu adalah output dari layer yang kedua. Nah, ini bisa dicoret ya. Saya coret jadinya ini. Ya. Nah, terus selanjutnya ini X out per del V. Turunkan terhadap V. X out ya. Output pada layer kedua itu kan tergantung pada fungsi aktivasi. Di mana fungsi aktivasi itu inputnya adalah ini linear combiner. Nah, kalau diturunkan, nah misalnya kita bikin variabel untuk turunan daripada fungsinya yang disebut dengan variabel G. Nah, selanjutnya del V per del W. V-nya itu ini kita jabarkan. Ya, lalu diturunkan terhadap wake. Nah, coret ya. Hasilnya adalah X out. Lalu ini kita jabarkan. Del E per del V. Del E per del V itu kita sudah peroleh dari layer yang sebelumnya. Nah, ini ya. Del E per del V. Nah, sehingga ini langsung bisa ditulis minus dari delta error wake dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi layer kedua. Yang semuanya ini disingkat misalnya menjadi sama dengan minus delta error atau local error. Ini merupakan local error dari layer yang kedua. Sehingga update wake
pada layer yang kedua itu bisa dirumuskan wake plus mu, ya. Delta W-nya itu kan minus mu, lalu kita jabarkan ini. Ini sendiri sama dengan penjumlahan ini ya. Ini dikalikan ini sama ini. Nah, minus, ini ada minus di sini. Minus ketemu minus jadinya plus. Hasilnya seperti ini. Rumus yang diperlukan untuk kita update wake pada layer kedua. Nah, atau bisa dengan cara seperti ini cara keduanya ya. Itu sama hasilnya. Selanjutnya, untuk layer yang pertama. Nah, layer pertama itu juga caranya sama dengan layer yang kedua, karena linear combiner di sini itu mengalami propagasi. Dia itu mempengaruhi bagian input daripada neuron yang sebelumnya, sehingga kita turunkannya bertahap. Ya. Del E per del V2, kemudian V2 itu dipengaruhi oleh input, ya, kemudian input dipengaruhi oleh linear combiner dan seterusnya hingga target kita ke del W. Nah, gini cara menurunkannya. Kemudian kita cari masing-masing. Di sini ada 4 yang harus diturunkan. 1, 2, 3, 4. Del V. Nah, del V, V-nya dijabarkan. Ini bisa dicoret jadinya wake. Ya. Kemudian del X out per del V. X out dipengaruhi oleh fungsi aktivasi nilainya. Turunannya adalah G. Misalnya G kita asumsikan del V per del W. V-nya dijabarkan. Nah, ini bisa dicoret sama dengan XI. Kemudian del E per del V untuk layer yang pertama. Nah, ini kita asumsikan bahwa nilainya sama dengan minus delta error. Sehingga penjumlahan daripada masing-masing poin di sini kita jumlahkan, kita kalikan, lalu kita jumlahkan dengan wake yang sebelumnya. Kesimpulan rumus yang akan dipakai pada 3 layer, ini saya tulis kembali, ya, ini maksudnya yang akan kalian gunakan untuk program, ini dimasukkan di dalam program, ada update wake untuk layer ketiga. Kemudian penentuan delta error, ya, yang delta error yang harus dihitung ini, yang harus dimasukkan. Kemudian layer yang kedua, ada update wake dan juga delta error. Layer pertama, update wake, delta error, dan seterusnya. Ya, semua rumus ini nanti kalian bisa masukkan ke dalam komputasi. Kemudian, pada proses training multilayer perceptron neural network, dengan menggunakan algoritma backpropagation untuk ngeset nilai wake yang optimal itu dapat dilakukan dengan step-step, ada 5 step. Jadi step yang pertama, kita inisialisasi dulu wake dari sinaptiknya pada nilai, nah ini, pada nilai small random. Biasanya itu dengan standar deviasinya itu kita set kecil dan min-nya 0. Selanjutnya step yang kedua, dari kumpulan training pasangan input-output, maka sajikan pola input-output, pola input, dan hitung respon dari network. Langkah yang ketiga, ini berarti pada iterasi saat ini ya. Kemudian pada langkah yang ketiga, respon dari network yang diinginkan kita bandingkan dengan aktual output
Nah, actual output itu adalah output pada saat iterasi saat ini. Dan dengan menggunakan rumus ini, delta error untuk output layer, dan rumus ini delta error untuk masing-masing layer, maka local error itu dapat dihitung, dapat dikomputasi. Step yang keempat, kita dapat melakukan, selanjutnya dapat dilakukan update wake berdasarkan pada rumus yang ini. Ya. Step yang kelima, sampai dengan network mencapai tingkat akurasi yang telah kita tentukan, yang kita jadikan input, nilai akurasi yang kita inginkan sampai sejauh mana, sekecil mana nilai error yang kita inginkan. Maka akan terus-menerus melakukan proses iterasi dari langkah yang kedua hingga langkah yang keempat. Ya, berarti semakin kecil tingkat akurasi yang kita set, maka iterasinya kan otomatis lebih lama. Dan juga sebaliknya. Nah, di sini dari penjelasan ini adalah gambaran secara umum mengenai algoritma backpropagation. Coba kalian kembangkan algoritma ini untuk melakukan program yang sudah saya berikan 2 minggu lalu, ya kan ada 2, yang XOR. Nah, ini coba kalian gunakan metode backpropagation pada XOR. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Lalu nanti saya akan cek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.